Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar Perdana, mahasiswa MMUGM Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi PT Krakatau Tirta Industri dalam Bisnis Special Water untuk PT Aman Mineral Industri, di mana dosen pembimbing tesis saya yaitu Profesor Bambang Rianto. Latar belakang, strategi diversifikasi merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi risiko dengan memanfaatkan sumber daya internal atau melalui akuisisi. Namun, keputusan ini harus didahului dengan studi karena selain menawarkan peluang stabilisasi pendapatan dan efisiensi operasional, diversifikasi juga membawa risiko yang tinggi. Rumusan masalah, PT Krakatau Tirta Industri merupakan anak usaha dari PT Krakatau Steel dan Chandra Asri, di mana lini bisnis utama dari KTI adalah yang pertama, yaitu penyediaan air bersih untuk kawasan industri Cilegon, yaitu kawasan industri Krakatau. Yang kedua adalah penyediaan air demin dan OM-nya, yaitu untuk kawasan industri di area Cilegon, dan penyediaan air bersih untuk kota Gresik melalui BPKT. Dalam perjalanannya, ternyata dari tiga lini bisnis ini mengalami stagnasi pertumbuhan bisnis, sehingga KTI melalui rencana jangka panjang perusahaan dengan tema KTI 2.0 melakukan diversifikasi di Dewi Sumbawa di PT Aman Mineral Industri. Kenapa penulis ingin menganalisis diversifikasi ini? Pertama, karena diversifikasi ini pertama kali KTI menggunakan teknologi baru, yaitu teknologi SWRO. Yang kedua, apakah betul di sini ada strategic fit antara bisnis DDW dan bisnis KTI existing? Di dalam penelitian saya mencakup pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Landasan teori, saya menggunakan landasan teori yang pertama diversifikasi. Diversifikasi menurut Wibowo tahun 2020 yaitu strategi yang digunakan untuk memperluas lingkup bisnis perusahaan, baik dalam lingkup operasional, lingkup ekonomis, maupun lingkup anti kompetitif. Kerangka penelitian saya menggunakan three-porter test, yaitu attractiveness test, cost of entry test, dan better off test, di mana disupport dengan value chain analysis dan five force analysis. Metode penelitian yang saya gunakan, di mana penelitian saya adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana menggunakan metode pengumpulan data primer dengan wawancara ke manajemen PT Krakatau Tirta Industri dan dokumen internal perusahaan. Kemudian metode analisis data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan kerangka three-porter test analisis. Dan kerangka penelitian saya adalah memahami kondisi eksternal KTI, kemudian memetakan dan menganalisisnya menggunakan Porter Tree Test Analysis. Yang pertama, pembahasan penelitian saya yaitu terkait sumber daya dan kemampuan perusahaan, di mana KTI mempunyai beberapa fasilitas. Yang pertama adalah IPA Krencem, kemudian IPA Cidano, yang ketiga adalah WTP KTOP, kemudian SEPAM PPKT Gresik, di mana sumber daya manusianya mayoritas berpengalaman untuk mengolah teknologi air yang berbasis konvensional dan membran. Dari segi kapabilitas kinerja keuangan, ternyata memang dibutuhkan pertumbuhan bisnis ke depannya. Dan dari segi kapabilitas pemasaran dan relasi, tentunya dengan perusahaan satu-satunya terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia, ini KTI memperoleh keuntungan mempunyai jaringan yang kuat terhadap stakeholder terkait.
Tes yang pertama dari Triporter Test Analysis yaitu adalah Industry Attractiveness Test. Dari pangsa pasar dan kepastian pasar, KTI memperoleh kepastian pasar yaitu desalinasi, air desalinasi yang diserap oleh Amin sebanyak 256 meter kubik per jam, dan demineralisasi yang diserap oleh Amin adalah 65 meter kubik per jam selama 30 tahun. Dari aspek regulasi, KTI juga didukung oleh PP nomor tahun 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dan Permen ESDM tahun 2017 tentang pemanfaatan air laut. Dan dari Porter 5 Force itu memiliki skor tertimbang di angka 1,9 dari 5, artinya bisnis ini mempunyai daya tarik yang tinggi. Tes yang kedua dari Triporter Test yaitu Cost of Entry, di mana saya melakukan analisis finansial dan melakukan perbandingan pengembangan internal atau GV dengan PDAM. Dari analisa kelayakan proyeknya, proyek ini memiliki IRR 13,84 dari WACC 9,6. Kemudian payback periodnya sepanjang 9,3 tahun dan NPV dari proyek ini adalah 87,49 M. Artinya proyek ini dapat dikatakan layak. Dari perbandingan GV dan pengembangan internal, ternyata pengembangan internal lebih diutamakan. Tes yang ketiga yaitu adalah Better of Test, di mana saya melakukan analisis sinergi bisnis DDW dengan sinergi bisnis KTI, KTOP, dan PPKT. Dan ternyata dari Better of Test ini menunjukkan hasil yang positif untuk mendukung kelayakan strategi diversifikasi ini. Jadi diversifikasi ini memiliki sinergi operasional yang kuat, sinergi pengadaan, sinergi teknologi, sinergi SDM, dan sinergi pemasaran dan pengembangan bisnis yang kuat. Dari summary hasil uji tes diversifikasi dari tes attractiveness test, yaitu dari permintaan, kemudian struktur industri yang menarik, dari kerangka regulasi yang mendukung, kemudian posisi KTI sebagai first mover dan prospek jangka panjang yang menjanjikan ini. Jadi hasil ini dipandang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga strategis dalam mendukung hilirisasi mineral yang menjadi agenda nasional. Hasil uji tes yang kedua, Cost of Entry Test. Tadi dari Cost of Entry Test ini didapatkan IRR di 3,84, artinya memiliki keunggulan finansial. Kemudian kita juga memilih menggunakan startup karena memiliki pemenuh aset tersebut. Kemudian kita juga memiliki kontrol penuh atas teknologi SWRO tersebut. Tentunya hal ini juga menjadi pondasi untuk bisnis serupa di lokasi lain di masa yang akan datang. Kemudian hasil uji tes yang ketiga yaitu Better of Test, di mana dari sinergi operasional, kemudian sinergi pemasaran, sinergi pengadaan, sinergi SDM, dan sinergi teknologi ini menunjukkan bahwa hasilnya positif dan mendukung kelayakan strategi diversifikasi tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bisnis special water DDW Sumbawa ini menarik dan memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Tentunya hal ini didukung beberapa faktor. Yang pertama seperti permintaan yang stabil dari Amin, kemudian posisi kompetitif KTI yang kuat dalam industri tersebut,
kemudian dukungan regulasi yang kuat, dan kepastian pasar dari Amin. Pembahasan pertanyaan yang kedua yaitu strategi diversifikasi di Dewi Sumbawa ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nilai tambah finansial tadi sudah disampaikan bahwa proyek ini memiliki IRR 13,8 dengan investasi 190 miliar dengan masa konsesi 30 tahun dengan skema BOO. Nilai tambah strategisnya yaitu diversifikasi ini mendukung langkah strategi KTI 2.0 yaitu pengembangan bisnis KTI keluar Cilegon ataupun keluar Jawa. Nilai tambah operasional ini investasi 189 M ini mencerminkan KTI dapat melakukan investasi tersebut dan tahan terhadap risiko operasional, dan kemudian nilai jangka panjang dan misi korporatnya juga terpenuhi. Pembahasan pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu sumber-sumber peningkatan nilai yang didapatkan oleh KTI, yaitu dari pemanfaatan kompetensi inti. Tentunya kita dapat melakukan suite SDM dari KTI, dari KTOP, dari PPKT, kita rolling ke DDW, kemudian ekonomi of scope-nya, kita melakukan optimalisasi tenaga kerja dari pemanfaatan kompetensi tersebut. Kemudian kita juga dapat melakukan transfer pengetahuan karena beberapa personil didatangkan dari KTI dan sebagian kecil rekrut lokal. Kemudian dari reputasi dan brand positioningnya, KTI dapat memperkuat citranya sebagai penghasil air industri di masa mendatang. Dari diversifikasi risiko dan pengembangan kapasitas inovasinya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber peningkatan nilai. Baik, kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama, di Dewi Sumbawa memiliki daya tarik industri yang sangat tinggi dengan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Karena permintaan stabil dan terjamin, struktur industri yang sangat kondusif, dan kerjasama BOO 30 tahun dan kepastian pasarnya. Yang kedua, kelayakan biaya masuknya sangat layak karena IRR-nya lebih besar dari WACC. Yang ketiga, sumber-sumber peningkatan nilainya didapatkan dari pemanfaatan kompetensi inti, economies of scope, transfer pengetahuan dan pengembangan kapabilitas, reputasi dan brand positioning, diversifikasi risiko, pengembangan kapasitas inovasi. Saran dari penelitian ini, karena penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga dapat menjadi peluang untuk penelitian yang selanjutnya. Yang pertama yaitu yang bisa dikembangkan adalah analisis komparatif teknologi SWRO, kemudian model bisnis alternatifnya, integrasi dengan renewable energy, analisis dampak lingkungan komprehensif, dan strategic value assessment BUMN diversification. Saran di penelitian ini ada 3 saran, yaitu saran yang berimplikasi ke manajerial, saran strategis, dan saran operasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.